Oh, amat dekat tuh. Apple, 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 apple. Tugas, 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 lagi tugas, tugas lagi, tugas, 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 tugas lagi, tugas lagi, tugas, tugas, tugas. Let's go, I know with the plan and what block I do can eat. Look at all the robot. Let's go, eat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai penganggaran modal. Dengan kelompok yang pertama ada Ilham Yusufah, Danu Aji Nugroho, Imam Saputra, dan Komang Wandiana Saputra. Definisi penganggaran modal. Penganggaran modal adalah proses yang digunakan bisnis untuk mengevaluasi potensi proyek atau investasi besar. Membangun pabrik baru atau mengambil saham besar di usaha luar adalah contoh inisiatif yang biasanya memerlukan penganggaran modal sebelum disetujui atau ditolak oleh manajemen. Sebagai bagian dari penganggaran modal, perusahaan mungkin menilai arus kas masuk dan arus keluar proyek prospektif seumur hidup untuk menentukan apakah potensi keuntungan yang akan dihasilkan memenuhi tolak ukur target yang memadai. Proses penganggaran modal juga dikenal sebagai penilaian investasi. Baik, selanjutnya. Bagaimana penganggaran modal bekerja? Idealnya, dunia usaha dapat mengejar semua proyek dan peluang yang dapat meningkatkan nilai dan keuntungan pemegang saham. Namun, karena jumlah modal yang dimiliki bisnis untuk proyek baru terbatas, manajemen seringkali menggunakan teknik penganggaran modal untuk menentukan proyek mana yang akan menghasilkan keuntungan terbaik selama periode yang berlaku. Meskipun ada sejumlah metode penganggaran modal, 3 metode yang paling umum adalah diskon, arus kas, analisis pengembalian, dan analisis throughput. Baik, selanjutnya akan disampaikan. Materi selanjutnya yaitu tujuan utama penganggaran modal dan contoh keputusan penganggaran modal. Tujuan utama penganggaran modal adalah untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang menghasilkan arus kas yang melebihi biaya proyek bagi suatu perusahaan. Contohnya, keputusan penganggaran modal sering dikaitkan dengan pilihan untuk menjalankan proyek baru yang akan memperluas operasi perusahaan saat ini. Membuka lokasi toko baru misalnya akan menjadi salah satu keputusan bagi jaringan makanan cepat saji atau pengecer pakaian. Selanjutnya, lanjutkan rekan saya. Macam-macam penganggaran modal. Penggolongan usul investasi dapat diterapkan dalam investasi penggantian, investasi penambahan kapasitas, investasi penambahan jenis produk baru. Termasuk dalam golongan investasi penambahan kapasitas adalah usul-usul penambahan jumlah mesin dan pembukaan pabrik baru. Investasi penambahan kapasitas sering juga bersifat sebagai investasi penggantian. Dengan sendirinya, tingkat ketidakpastian pada investasi penambahan kapasitas lebih besar daripada investasi penggantian. Berdasarkan ukuran yang ditetapkan, perusahaan dapat dipilih usul-usul proyek mana yang dapat diterima dan mana yang ditolak dan mana yang ditunda. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Ilham. Penganggaran modal lanjutan. Ada 4 metode penilaian usul-usul investasi, yaitu yang pertama payback period, yang kedua net present value, yang ketiga profitability index, yang keempat internal rate of return. Saya akan menjelaskan keempat ini. Yang pertama payback period. Payback period adalah periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi yang menggunakan aliran cash neto atau proset. Waktu yang diperlukan agar dana yang ditanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Kemudian yang kedua, net present value. Net present value itu
selisih present value dari keseluruhan proses dengan present value dari keseluruhan investasi. Yang ketiga, profitability index merupakan metode perhitungan kelayakan investasi yang membagi antara present value dari proses dengan present value dari outlay. Bila hasilnya lebih besar dari 1, maka investasi diterima. Bila hasilnya kurang dari 1, maka investasi ditolak. Kemudian yang terakhir, internal rate of return. Internal rate of return adalah tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari proses sama dengan nilai sekarang dari outlay. Oke, kemudian saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa menit lagi nih?